Nah, pada saat seperti itu menjadi berbahaya. Jadi pada saat kita dalam pengaruh alkohol itu sangat berisiko terjadi kecelakaan karena konsentrasi kita jauh berkurang dan menjadi halusinasi. Itu yang terjadi di dalam otak kita kalau kita dalam pengaruh alkohol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Baik, teman-teman semua, di kali ini saya akan membahas tentang kecelakaan yang terjadi pada tanggal 7 Februari lalu, Senin dini hari, tengah malam, ya, di mana kecelakaan tersebut adalah kecelakaan tunggal sebuah mobil sedan Camry yang mengalami kecelakaan kemudian kebakaran. Ya. Gimana setelah dilakukan investigasi oleh kepolisian, didapatkan bahwa pengemudinya adalah seorang wanita cantik yang berinisial F dan juga kader PSI. Penumpangnya adalah seorang polisi, anak gubernur Kalimantan Utara. Ya. Baik driver dan korban dan penumpangnya menjadi korban meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga arwah kedua korban diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, sebelum video ini saya lanjutkan, ya, karena saya tergugah untuk membuat video ini dengan adanya kecelakaan tersebut. Disclaimer dulu, ya, video ini adalah murni video saya, ya, dan video ini tidak dimaksudkan untuk ke ranah hukum atau ke ranah lainnya, tapi hanya sebatas untuk saya memberikan pendapat dan juga pemikiran-pemikiran, analisa-analisa, ya, karena saya sebagai praktisi sering melakukan investigasi pada suatu insiden. Semoga video ini bermanfaat buat semua kalangan yang menonton, di mana kita sama-sama belajar dan bisa menerapkan berkendara dengan aman di jalan. Baik, kita mulai, ya. Dari kecelakaan tersebut, kalau kita lihat, ya, saya akan mencoba menginvestigasi lebih dalam lagi, ya, dan mencoba menarik 5 penyebab langsung, yaitu dugaan-dugaan kuat, dugaan-dugaan fakta yang terjadi sebelum kecelakaan. Ya. Jadi kecelakaan seperti ini, di mana kecelakaannya menjadi fatal, ya, menyebabkan driver dan penumpangnya meninggal dunia, adalah kecelakaan yang setelah saya analisa itu saya bisa menarik 5 penyebab kecelakaan di mana ada potensi yang dilakukan oleh driver, ya, yang berbahaya. Oke, kita mulai, ya. Yang pertama, driver mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi. Kok bisa kecepatan tinggi? Betul, ya. Ingat, ya, kecepatan tinggi adalah membunuh. Speed kills. Jadi kita harus tahu, ya, bahwa kecepatan tinggi membunuh. Nah, ciri-cirinya apa dari kecelakaan ini? Ya, ciri-cirinya, ya, 1, dashboard di sebelah kiri itu sampai rusak sehingga menekan paha penumpangnya yang di sebelah kiri dan paha kirinya patah. Itu hanya terjadi bila kecepatannya tinggi. Ya. Kalau kecepatannya rendah, di bawah 50, itu
saya rasa nggak mungkin sampai dashboardnya patah gitu. Dashboardnya rusak, kemudian ringsek ke dalam menyebabkan paha penumpang kirinya patah. Itu tidak mungkin kalau kecepatannya rendah di bawah 50. Nah, ini sesuai dari informasi yang akurat, memang kecepatannya tinggi, dan saya setuju bahwa driver mengemudikan kendaraan ini dengan kecepatan tinggi. Saya pikir bisa 80 km per jam ke atas gitu. Mungkin saat itu sepi karena malam ya, sehingga kecepatannya digeber tinggi gitu. Nah, ingat, kalau kecepatan tinggi, driver harus benar-benar menambah konsentrasi ya. Salah sedikit belok ya, itu bisa fatal. Kecepatan tinggi ya. Ingat, kalau kita sering nonton Formula One ya, di lomba balap tersebut, belok sedikit itu mobil sudah bergerak sangat jauh karena kecepatannya sangat tinggi. Jadi itu yang perlu diingat ya. Speed kills. Nah, itu pandangan pertama saya ya. Yang pertama adalah kecepatan tinggi. Yang kedua, menurut pandangan saya adalah driver texting menggunakan handphone atau menelpon. Jadi salah satunya driver melakukan texting dengan handphone ya, atau menelpon sambil mengemudi. Nah, ini fatal ya. Analoginya gini, saat kita texting 5 detik aja, 1, 2, 3, 4, 5 detik kita testing, itu saya sudah nggak bisa melihat ada apa di depan, apalagi sambil megang setir kemudian texting begini. Itu udah fatal gitu. 1 detik aja udah bahaya, karena dalam 1 detik itu saya melihatkan 1 detik itu saya udah nggak melihat ada apa di depan gitu, apalagi sampai 5 detik ya. 5 detik texting sambil gini-gini ya, itu udah nggak bisa melihat apa yang terjadi ke depan gitu. Apalagi jalanan itu berubah setiap saat, lalu lintas, kondisi jalan itu berubah setiap saat ya. Jadi begitu kita texting, kita nggak bisa ngeliat lagi ada apa kejadian di depan, dan itu sangat berbahaya. Atau menelpon ya, menelpon. Nah, saat menelpon seperti ini ya, kemampuan kognitif kita, teman-teman tahu nggak kognitif itu apa? Kognitif itu apa? Kognitif itu adalah kemampuan otak kita untuk membaca suatu informasi, kemudian diproses di otak kita, kemudian kita mereaksi. Itu namanya kemampuan kognitif. Jadi pada saat texting, kemampuan otak kita untuk mendapatkan informasi yang ada apa aja yang ada di depan mobil kita, kendaraan kita, itu menjadi berkurang atau turun. Berdasarkan data itu turun sekitar 30% karena menelpon tadi gitu. Ya, yang tadinya kita fokus, otak kita fokus ke depan, begitu kita menelpon jadi terdistract. Jadi ada dua pekerjaan ya, multi job. Nah, multi jobs ini nggak bisa pada saat mengemudi. Nah, gitu. Mengapa menelpon ini nggak boleh ya? Teman-teman tahu kan, kalau kita lagi nyetir kemudian nelpon, nah, apa yang membuat kemampuan kognitif kita itu menjadi turun? Nah, yaitu percakapannya itu sendiri gitu loh. Saat kita bicara dengan lawan bicara kita, itulah yang membuat otak kita menjadi terdistract, sehingga kemampuan otak kita yang tadinya bagus menganalisa apa yang ada di depan mobil kita ya, menjadi berkurang, sehingga kita tidak fokus lagi ke depan. Meskipun kita menggunakan headset sama, karena percakapannya tadi itu yang
yang membuat kemampuan kognitif kita menjadi turun gitu tuh. Gitu. Makanya kenapa handphone ini dilarang saat mengemudi. Nah itu pendapat kedua saya. Pendapat ketiga saya adalah kemungkinan ada potensi tindakan tidak aman, yaitu drink and drive. Ya. Alkohol, maksud saya ada alkohol. Ya. Saat pengemudi drink and drive atau minum alkohol kemudian mengemudi, ya, itu sangat berisiko. Ya, kenapa? Alkohol itu bisa bertahan dalam tubuh kita antara 24 sampai 48 jam, dan itu mempengaruhi kinerja otak. Kenapa? Alkohol masuk ke dalam tubuh, masuk ke dalam darah, darah masuk ke otak, otak kita menjadi tidak bisa bekerja dengan maksimal. Ya, semua persepsi yang awalnya tanpa alkohol itu bagus, begitu ada alkohol berubah, pasti berubah, ya, karena halusinasi gitu. Nah, yang tadinya speednya kita biasanya speed 50 itu udah menurut kita udah kencang, dengan pengaruh alkohol itu speed 50 persepsinya jadi berubah gitu. Nah, pada saat seperti itu menjadi berbahaya. Jadi pada saat kita dalam pengaruh alkohol itu sangat berisiko terjadi kecelakaan, karena konsentrasi kita jauh berkurang dan menjadi halusinasi. Itu yang terjadi di dalam otak kita kalau kita dalam pengaruh alkohol. Nah, itulah pendapat saya yang ketiga, itu drink and drive. Pendapat yang keempat adalah driver kelelahan. Ya, kelelahan menurunkan konsentrasi. Ya, misalnya driver jadi sangat mengantuk, bahkan mungkin terjadi microsleep, ya, saat mengemudi. Nah, bisa jadi driver belum tidur, karena itu kan hari Senin dini hari atau Minggu malam, udah Senin dini hari jam 12 lewat, ya. Bisa jadi hari Minggunya beraktivitas driver. Beraktivitas terus ya dari pagi, Minggu pagi jam 8, jam 9 beraktivitas, 9, 10, 11, 12 sampai sore nggak istirahat. Kemudian sampai malam mengemudi lagi jam 10-nya, ya, udah capek, ini udah lelah gitu loh, badan udah lelah gitu. Mengemudi malamnya, ya, ngebut pula, ya, ngantuk, lelah. Nah, mungkin terjadi microsleep. Microsleep itu adalah begini, kita tidur dengan bangun lagi, nah seperti itu, melek lagi. Nah, itu sangat berbahaya. Di saat-saat seperti itu, walaupun hanya 1-2 detik microsleep, itu setir kita udah menjadi nggak seimbang karena microsleep tadi, gini, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi, pendapat yang keempat adalah kelelahan, ya. Jadi karena sudah aktivitas dari pagi sampai sore, malam, ya, kemudian nyetir, kelelahan, sangat ngantuk, mungkin terjadi microsleep dan kecelakaan. Kemudian pendapat yang kelima, yang terakhir adalah dalam kondisi emosi atau marah gitu loh. Bisa jadi driver dalam kondisi marah, ya kan? Ya, kita nggak tahu. Saat kita marah, ya, kemampuan konsentrasi kita menurun, kemampuan skill kita menurun, kemampuan analisa kita ke depan menurun. Itu saat kita marah, ya. Akhirnya saat kita marah, mengemudi kita menjadi tidak safety, tidak aman, ya. Yang tadinya kita disiplin di lajur kita, itu menjadi oleng kalau marah, menjadi kasar, gini, sengaja malah jadi begini gitu, karena marah gitu. Jadi kita malah membuat kesalahan gitu. Jadi kalau kita marah, konsentrasi kita menurun, analisa kita menurun, disiplin kita menurun, kita pasti membuat kesalahan. Nah,
semakin sering membuat kesalahan, itu semakin tinggi potensi kita membuat kecelakaan. Misalnya, pada saat kita marah, kita banting kiri, banting kanan, banting kiri, banting kanan, gitu kan. Kan buat kesalahan itu. Kita buat kesalahan, banting kiri, banting kanan. Nah, saat banting kiri, sehingga kita menabrak pembatas, gitu. Nah, driver menabrak pembatas, jadilah kecelakaan dan fatal. Itu teman-teman ya. Jadi marah akan membuat driver membuat banyak kesalahan. Nah, kesalahan-kesalahan yang dibuat akan menjadikan terlibat kecelakaan. Gitu teman-teman semua, pendapat, dugaan, fakta yang terjadi pada kecelakaan mobil sedan yang sampai terbakar dan menyebabkan meninggalnya driver dan penumpang. Saya simpulkan, dugaan fakta kuat penyebab kecelakaan yang pertama adalah tadi karena ngebut atau kecepatan tinggi, ya. Yang kedua adalah karena texting atau menggunakan handphone. Yang ketiga, drink and drive, pengaruh alkohol. Yang keempat, kelelahan, ya. Dan yang kelima, dalam kondisi marah. Nah, itulah teman-teman semua. Mari kita terapkan berkendara dengan aman, hindari semua hal yang 5 tadi. Jangan lakukan saat berkendara di 5 hal tadi. Yuk, sama-sama menjadi pengendara yang lebih aman. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share. Bye-bye.